sejatinya Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian yang hasilnya sama dengan MUI, kurang lebih begitu. Ada hubungan antara kepemimpinan, antara aliran dana dan secara historis. Namun sayangnya sampai pimpinan penelitian meninggal, Prof. Sapi Mubid, hasilnya juga belum dipublikasi, termasuk MUI juga. Padahal kami berharap hubungan-hubungan ini yang sudah diadakan penelitian dijadikan landasan. Kita berharap MUI juga dulu memberikan fatwa. Ini kan sudah terkait jelas, namun ternyata juga tidak ada tindak lanjut. Kementerian Agama sebagai leading di pondok pesantren juga tidak ada respon, sampai beberapa kali ganti Menteri Agama ternyata juga tidak ada tindak lanjut terkait masalah ini. Jadi memang ini seperti pembiaran sebenarnya kalau kami melihat. Makanya kami dan kawan-kawan membuat NI Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan, ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini, dan kami bersama teman-teman mantan akhirnya ya sudahlah, kita bergerak semampu kita. Kita berharap tadi penelitian MUI direkomendasi ke aparat termasuk di Kementerian Agama supaya ada langkah lebih lanjut konkret. Karena sejatinya ini kan kelompok makar. Bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan, dan ini dianggap hal biasa. Nah ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Baik. Tentang apa yang selama ini menjadi viral, gimana Pak tanggapannya? Ya, memang jadi kemungkinan jadi ada satu kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisi syariat, menurutkan kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariat gitu. Jadi hanya tidak lazim yang dilaksanakan kebiasaan di masyarakat. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada netizen Pak supaya tidak terjadi benturan-benturan di media sosial Pak? Jadi sebaiknya kita mengkaji mencari literasi dari berbagai kajian literasi. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi sudut ilmu saja, tapi harus mengkaji berbagai macam literasi. Apakah ini boleh atau tidak boleh kan? Terakhir nih Pak, menurut Bapak sosok Syekh seperti apa sih Pak? Kalau secara pribadi saya itu terbuka gitu ya, bisa menjelaskan kemudian apa yang menjadi kontroversial di masyarakat yang viral itu kami diskusi kan gitu. Jadi ya saya lagi katakan, jadi sesuatu yang tidak lazim kan gitu, yang tidak lazim, maka saya seperti itu. Tapi setelah kami ngobrol diskusi panjang lebar, ternyata adzan dan sholat itu pernah sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya kan, sebelum COVID sudah dilaksanakan seperti itu, seperti sholat, seperti adzan, hanya baru terekspos di belakang sekarang ini kan. Pak, terima kasih Pak. Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada hidden kurikulum ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Zakat juga ditumpah oleh satu gantar kurma, puasa bukan puasa Ramadan, ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram, dan biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah, padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian, bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau saya bilang NI dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya, infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan ini sangat berbahaya ke depannya gitu.